apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channel Ibu Dini Suryani. Jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Gak bosan-bosan nih ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jaga jarak ya, dan hindari kerumunan. Oke, langsung saja kita lihat yuk penjelasan soal-soal TKM tahun lalu untuk persiapan kita menghadapi TKM besok. Check it out. Sekarang kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia IPA tema 2 paket 1 untuk kelas 6 ya. Ini soal tahun lalu ya, untuk kita pelajari bersama. Nah, nomor 1, persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga dengan adanya sikap toleransi. Nomor 2, dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu mengesampingkan perbedaan agar A. tercipta hidup rukun dan damai. Nomor 3, berikut ini contoh wujud persatuan di sekolah, yaitu D. bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Nomor 4, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat, bahasa, dan warna kulit. Sikap yang tepat untuk menyikapi keberagaman tersebut adalah D. tidak membeda-bedakan dan saling toleransi. Nomor 5, manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah kecuali. Berarti yang bukan ya. A. banyak terjadi pertikaian. Nomor 6, pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh mempunyai arti D. suatu bangsa akan kuat dan maju apabila tidak terpecah belah. Nomor 7, jika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka yang akan terjadi adalah C. terjadi perpecahan bangsa dan negara. Nomor 8, peristiwa yang menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah A. Sumpah Pemuda. Nomor 9, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Di sini ada soal isian ya. Sebutkan 2 usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kita berarti harus menyebutkan 2, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan maka kita harus saling toleransi, kemudian saling menghargai, lalu bisa juga saling menghormati, kemudian tidak membeda-bedakan teman, jadi tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, atau bahasa ya. Nah, di situ ya banyak sekali ya contohnya. Yang berikutnya adalah mapel bahasa Indonesia. Tadi sudah PPKN, sekarang bahasa Indonesia ya. Nah, bacaan untuk jawaban nomor 10 dan 11. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tiba di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut tanggal 30 Oktober 1945, pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nomor 10, berikut ini pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah D. Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada tanggal 30 Oktober 1945. Nomor 11, mengapa Inggris menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara? Inggris menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara karena C. pemuda di Surabaya menolak ultimatum Inggris. Bacaan untuk nomor 12 dan 13. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno.
kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Nomor 12, apa dampak tindakan B.M. Dia dalam sejarah proklamasi Indonesia? Dampak B.M. Dia dalam sejarah proklamasi Indonesia adalah B. Bangsa Indonesia mengetahui naskah asli proklamasi dan belajar dari peristiwa saat itu. 13. Siapa yang mengusulkan agar naskah asli proklamasi kemerdekaan disimpan oleh Arsip Nasional? Yang mengusulkan agar naskah asli proklamasi kemerdekaan disimpan oleh Arsip Nasional adalah A. Soeharto. Bacaan untuk soal nomor 14. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Tentara Sekutu dan Nika pun tidak bisa memanfaatkan bangunan-bangunan penting di Bandung. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. 14. Bagaimana cara rakyat Bandung mencegah Sekutu dan Nika memanfaatkan kota Bandung untuk kepentingan mereka? Rakyat Bandung mencegah Sekutu dan Nika memanfaatkan kota Bandung dengan C. Membakar semua rumah dan bangunan di Bandung. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16. Indonesia sedang mengalami darurat sampah plastik. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Tim ilmuwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memprediksi pada 2050 mendatang jumlah limbah plastik akan melebihi jumlah ikan di perairan Indonesia. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit atau bersifat karsinogenik. Di samping itu, butuh waktu sampai ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami dalam tanah. Nomor 15. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah B. Tiongkok adalah negara penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia. 16. Kesimpulan dari paragraf kedua pada bacaan di atas adalah paragraf kedua, yaitu D. Sampah plastik menjadi masalah utama pencemaran lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan secara alami. Jadi di akhir paragraf ya, berarti ini adalah paragraf induktif. 17. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku yang benar adalah A. Kita harus giat berlatih agar bisa menjadi atlet yang andal. Atletnya sudah betul, yang andal, bukan handal, tapi yang andal. Karena ada kata andalan. Selain itu ada kenapa atlet bukan atlet, karena ada atletik. Jadi yang betul adalah atlet dan andal. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 18. Dalam rapat itu membahas pentingnya saling tolong-menolong antar warga. Bagaimana penulisan kalimat di atas agar menjadi efektif? Jangan lupa, di depan itu harus subjek ya. Jika menggunakan dalam, jadi subjeknya tidak jelas. Nah, dalam rapat itu membahas. Nah, lalu siapa yang membahas? Tidak ada subjeknya ya. Nah,
Jika dalamnya dicoret, jadi rapat itu membahas pentingnya tolong-menolong warga. Jadi di sini subjeknya adalah rapat itu. Membahas itu predikat, pentingnya tolong-menolong. Nah, di sini adalah ini objeknya adalah pentingnya tolong-menolong antar warga. Ya, mengapa ini salingnya dicoret tidak baku? Karena di sini tolong-menolong itu sudah maknanya itu sudah menyatakan saling tolong menolong, jadi tidak usah menggunakan saling lagi. Jadi ini boros kata ya, jadi harusnya tolong menolong saja atau saling tolong, tapi yang lebih tepatnya lagi adalah tolong menolong, itu yang paling tepat. Nomor 19, carilah kata tidak baku dalam paragraf berikut, kemudian ubahlah menjadi kata baku. Hari Minggu, minggunya sudah betul ya, M-nya besar. Semua nama hari itu menggunakan huruf kapital ya. Hari Minggu masyarakat di kompleks perumahan Dayu bersama-sama menanam pohon di lingkungan rumah mereka. Warga di kompleks tersebut sangat peduli. Nah, peduli ini seharusnya adalah peduli. Jadi ini yang salah ya, yang tidak baku. Warga di kompleks tersebut sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Secara berkala tanaman yang terlanjur, nah ini harusnya adalah telanjur, tidak menggunakan R ya. Jadi tanaman yang telanjur kering dibersihkan dan diganti dengan tanaman baru. Ini sudah betul ya, dibersihkan dan diganti. Jika di semua, kalau jika kata kerjanya me semua. Jadi ini sudah betul ya. Tidak sekedar, nah bukan sekedar tetapi sekadar. Nah, tidak sekadar ditanam saja, tanaman yang baru juga dirawat agar tumbuh dengan baik. Kompleks perumahan, nah tadi ada kompleks, di sini ada komplek. Nah, sebenarnya ini yang betul yang mana ya? Nah, di sini harusnya adalah kompleks. Nah, kompleks perumahan Dayu pun selalu sejuk dan asri, sehingga membuat nyaman siapapun yang menempatinya. Nah, di sini sudah kita bahas ya, sudah paham ya. Nah, sekarang lalu nomor 20 yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. KD 3.3. Nomor 20. Cara adaptasi yang dimiliki oleh kaktus yaitu C. Batang berlapis lilin untuk memperlambat penguapan, karena kaktus hidupnya di daerah yang kering ya, atau tandus. 21. Akar serabut pada eceng gondok memiliki fungsi untuk, nah akar serabut itu untuk apa? Ya, untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau akarnya itu banyak, jadi semakin seimbang ya, karena mengapung di air. Nah, lalu nomor 23, perhatikan gambar berikut. Cara adaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut adalah, nah, di sini ada duri-duri, ya. Yang berduri biasanya adalah yang hidup di daerah tandus ya. Nah, lalu ini yang seperti ini adaptasinya adalah mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi tumbuhan apa ya ini? Ya, ini adalah kantung semar. Nomor 23, perhatikan tabel berikut. Ada nama tumbuhan, ya, dan ada adaptasinya. Pertanyaannya, pasangan nama tumbuhan dan cara adaptasinya yang tepat yaitu A. 1D, yaitu kantong semar dengan memakan serangga. Dan 2C berarti kangkung dengan batang yang berongga supaya dapat mengapung di air ya, jadi batangnya berongga. Nah, kemudian nomor 24 yang termasuk tumbuhan higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Berarti di sini jawabannya B ya, ada lumut nomor 2 dan 5, tumbuhan paku. Kemudian nomor 25, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk, nah ini adalah kaki bebek yang berselaput ya. Nah, untuk apa kakinya berselaput? Jadi jawabannya yang C, membantu berjalan ketika di lumpur. Nomor 26, ini ada gambar musang. Hewan yang mempunyai cara adaptasi yang sama dengan hewan tersebut adalah walang sangit. Jadi sama-sama mengeluarkan bau untuk mengelabui musuh. Nomor 27,
Bunglon memiliki cara adaptasi yaitu mengubah warna tubuh sesuai dengan tempatnya berada. Kemampuan itu disebut dengan A. Mimikri. Kalau autotomi itu ya memutuskan ekornya, kamuflase itu berarti berkamuflase dengan alam ya, menyerupai lingkungannya. D. Menggulungkan diri. Oke, jadi yang betul adalah mimikri. Ini ada gambar terenggiling. Apabila kita mengganggu hewan tersebut, maka hewan itu akan mempertahankan diri dengan cara B. Menggulungkan diri. 29. Hewan yang mempunyai cara adaptasi yang sama adalah A. 1, 2, dan 3. 1 cumi-cumi, 2 sotong, dan 3 gurita. Ketiganya ini sama-sama mengeluarkan tinta ya. Tinta hitam ini untuk mengelabui musuh. Nomor 30. Tumbuhan beluntas sering dimanfaatkan oleh manusia untuk C. Tanaman pagar. Nomor 31. Di sini ada gambar pohon kapas. Manfaat tumbuhan tersebut bagi manusia adalah D. Bahan kain katun. Lalu nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Ada nama hewan dan manfaatnya. Pasangan hewan dan manfaatnya bagi manusia dan lingkungan yaitu adalah D, 3D dan 4A. Berarti lebah diambil madunya, lalu 4A ulat sutra diambil kepompongnya. Nomor 33, badak bercula, jumlah badak bercula 1 yang semakin sedikit membuatnya masuk dalam hewan yang dilindungi. Pemerintah telah membuat tempat untuk perlindungan badak bercula 1 di Banten yang bernama yaitu B. Taman Nasional Ujung Kulon. Nomor 34, jelaskan 3 cara adaptasi yang dimiliki oleh teratai beserta fungsinya. Teratai itu yang hidup di air ya, hidrofit. Teratai memiliki akar serabut, jadi untuk supaya seimbang di air. Kemudian batangnya berongga supaya dapat mengapung di air, dan daunnya lebar serta berlapis lilin untuk mempercepat penguapan. Nah, selanjutnya nomor 35. Harga gading gajah yang mahal membuat banyak orang memburunya sehingga jumlahnya semakin berkurang. Sebutkan 3 cara untuk menjaga kelestarian gajah Sumatera. Nah, kita sudah tahu ya, cara perlindungan hewan langka itu ada ex situ, in situ. Misalnya jadi membuat ex situ atau in situ. Atau secara spesifiknya membuat taman nasional seperti Waikambas. Lalu gajah dijadikan hewan dilindungi sehingga tidak boleh diburu secara besar-besaran. Kemudian dibuatlah undang-undang perburuan. Kemudian ada patroli rutin di hutan. Seperti itu.